Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan seorang dokter yang juga pelaku seni. Beliau adalah Dr. Zulher Ali, SPPD, KGH Finasip. Seperti apa keseharian beliau? Mari ikuti perjalanan saya dalam Bukan Basa-Basi. Dr. Haji Zulher Ali, SPPD, KGH Finasim, lahir di Indragiri Hulu, Provinsi Riau, 21 April 1961. Ayah dari 3 orang anak ini mengawali karirnya sebagai pimpinan Puskesmas Muara Beliti Musirawas 1987, staf penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Yunus Bengkulu 1997, Ketua Komite Medis Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang 2016 sampai dengan 2019, Ketua Departemen Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang 2019 sampai dengan saat ini. Selain dikenal sebagai dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Zulher Ali juga akrab di dunia kesenian. Ketertarikannya di dunia seni sudah dimulai sejak beliau duduk di bangku sekolah dasar. Peraih penghargaan Dokter Teladan Sumatera Selatan tahun 1991 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga serius menggeluti kesenian. Hal ini terbukti dengan ditunjuknya beliau sebagai Ketua Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan 2009-2014, Penasehat Dewan Kesenian Provinsi Sumatera Selatan 2015 sampai dengan saat ini. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Bersama saya di Bukan Basa-Basi dan bersama dengan Dr. Zulher Ali. Nah, dokter, ini sih kita dari tadi ceritanya seni, ceritanya buluk-buluk nih ngomong-ngomong nih dokter ya. Kalau ketemu orang di jalan nih ya, saya ketemu dokter. Ini lebih dikenal nih Dokter Zulher yang ngobatin saya atau dokter yang kemarin pentas pada saat dul muluk nih dok. Jadi memang kelihatannya itu dua hubungan yang nyaris tidak terpisahkan gitu ya. Karena saya ingat dulu waktu saya masih kuliah, itu ada dosen yang ngomong, ya, ada dosen yang ngomong, dia katakan di situ dokter is arts, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kelihatannya ya dokter is artist, gitu ya. Jadi dokter itu adalah seni. Jadi dunia kedokteran itu adalah dunia yang sangat berat dengan seni. Bahkan saya pernah baca tulisan, ada yang menanyakan apakah ilmu kedokteran itu, medicine itu ilmu atau seni. Nah, ternyata penulisnya akhirnya membuat kesimpulan bahwa dunia kedokteran itu adalah perpaduan, kolaborasi antara kesenian dan ilmu. Kenapa demikian? Karena yang kita hadapi ini adalah manusia hidup, gitu ya. Jadi tidak bisa A tambah B sama dengan C, 1 kali 2 sama dengan 2 itu tidak bisa. Iya. Banyak sekali faktor-faktor yang berperan. Gitu ya. Oleh sebab itu banyak sekali memang para dokter itu yang mempunyai jiwa seni. Ada seni lukis, ada kemudian ada dokter yang bisa menari atau apapun begitu ya. Banyak teman-teman saya juga dokter jadi presenter. Jadi begitu. Tapi karena kesibukannya biasanya dia keseniannya itu hanya sayup-sayup begitu. Sayup-sayup. Iya, karena akhirnya kalau kita sudah seperti saya kalau sudah sibuk ke dokter, urusan kedokteran biasanya keseniannya mundur dulu. Karena hobi tadi ya. Nggak bisa. Lagi sibuk apa nih aktivitas sehari-hari ini sekarang? Sehari-hari seperti biasa. Jadi zaman COVID ini bagi dokter kesibukannya itu meningkat 2 kali. 2 kali lipat ya dokter? Kita tidak pernah mengenal adanya WFH karena WFH kita itu work from hospital jadinya. Oh iya, H juga sih benar. Itu. Benar itu H juga. Jadi seperti itu, kemudian kegiatan yang lain, webinar, kemudian kegiatan kesenian kita biasanya pakai Zoom, pakai virtual gitu. Masih, kemarin pun kita ada peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Itu dibuka oleh Pak Rektor. Kebetulan banyak sekali seniman, ada yang dari Rusia, ada dari Jogja, dari NTT. Kita berusaha membaca puisi dalam bahasa ibu. Oke, menarik nih dokter. Jadi ada yang bahasa Palembang gitu ya, ada yang bahasa Batak, enak. Dan itu secara virtual semua? Semua secara virtual. Secara virtual. Iya. Artinya walaupun pandemi seperti ini, kreativitas dalam bidang seni, walaupun pekerjaan dokter 2 kali lipat ya, lebih ekstra, tapi seninya juga tetap jalan. Betul. Gitu ya dok ya? Karena bagi saya yang namanya seni itu tempat kita beristirahat.
Oke. Iya, orang kan beristirahat kan jauh, mau ke luar negeri, mau ke puncak. Saya tidak, dekat-dekat saja. Kalau sudah mulai berkesenian, kecapean kita sehari-hari itu biasanya langsung berkurang. Sejak kapan sih dokter mencintai seni ini, menggeluti bidang ini dokter ya? Ya, rasanya jauh sebelum saya menggeluti bidang kedokteran. Oh jadi seni dulu? Seni dulu, saya mulai baca puisi itu sejak SD, ikut lomba, SMP, kemudian SMA, saya terus berkesenian. Seni saya itu adalah seni vokal, jadi puisi, teater gitu ya, seni pertunjukan. Kalau musik saya nggak bisa. Oh baru mau nanya, bisa nyanyi nggak dokter? Kalau nyanyi saya bisa, tapi orang lain belum tentu enak mendengar. Oh gitu. Gitu ya, tapi bisa sedikit-sedikit. Makanya kita juga kadang-kadang sini kumpul karaoke rame-rame. Oke. Sewaktu sebelum pandemi. Sebelum pandemi, betul Pandemi, sekali. ya, iya, Karena kan betul. sekarang bisa tapi virtual. Virtual. Atau semuanya. karaoke di rumah. Iya, karaoke di rumah. Dulu sebelum dokter, dulu kan dokter kuliahnya di Universitas Sriwijaya. Iya, di Sriwijaya. Nah, dulu waktu dokter masuk tuh udah ada wadah seninya nggak itu pada saat itu di Fakultas Waktu Kedokteran? itu belum. 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 Jadi jadi memang ada yang punya band, itu Fakultas Kedokteran itu punya band sendiri. Tapi saya mulai menggerakkan seni teater kan, puisi dan teater. Jadi kita buat sanggar di sana gitu. Wah, dokter penggerak dong berarti. Iya, awal-awalnya seperti itu. Ada sampai sekarang namanya itu ada teater Sped FK. Masih ada. Masih ada. Jadi para dokter-dokter itu main teater di sampai sekarang sanggar main. itu. Waktu awalnya dulu mahasiswa, tapi semakin lama semakin tua. Jadi yang mahasiswa itu jadi dokter dia main, jadi profesor dia main gitu ya. Oke. jadi Kuat juga ya jiwa seni-seni para berkembang, dokter-dokter ini ya, berkembang, dokter ya. itu. Jadi dan kelihatannya bagi saya berkesenian itu sangat membantu dunia kedokteran saya. Kenapa tuh dok? Yang Kirain pertama, dokter tuh serius semua. iya kan kalau kita kan Iya, santai gitu iya. ya. Pertama tadi yang relaksasi. Iya betul. Artinya sudah kita capek, kan kedokteran itu kan capek, taunya sibuk gitu ya. Betul. Dengan kita berkesenian, kecapean itu akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa seniman itu kan jiwanya kan relatif halus, dia bilang. Jadi bisa meraba rasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Itu sangat. Jadi kita bagaimana kita simpati, empati itu dibina dari kesenian. Dari seni itu sendiri. Itu dari Oke. sisi penjiwaan. Kemudian dari sisi kita komunikasi, ya kan kita kadang-kadang sedang sedih, sedang senang, tapi kalau kita menghadapi pasien itu kan kita harus mengikuti irama dia. Betul. Jadi saya rasa mungkin ilmu teater saya itu perlu. Kadang-kadang kita nggak boleh orang sedih kita ketawa kan, jadi kita ikut merasakan itu. Nah yang paling penting adalah latihan vokal. Oke, latihan vokal. Jadi kita kan sebagai dokter itu kan selalu mengikuti simposium sebagai pembicara. Jadi bagaimana kita mengatur vokal, Public speaking ya dok public ya. speaking, Betul. bagaimana menarik perhatian, itu banyak sekali saya temukan karena saya berkesenian. Baik.